Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosanisti Kabrinimeo, semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Gender dan Birokrasi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi perempuan di NTT menggunakan perspektif teori feminisme. Berbicara tentang situasi perempuan saat ini tidak terlepas dari isu gender atau permasalahan gender yang seakan tidak ada habisnya. Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini tidak melulu tentang perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh masalah gender di NTT yaitu human trafficking. Dalam kenyataannya, perempuan rentan menjadi korban trafficking. Kerentanan ini tidak dapat dilepas pisahkan dari soal ketidakadilan gender atau gender inequalities. Dalam praktisnya yang setelah mendepak kaum perempuan menuju sebuah zona yang mandul, dalam arti ruang bagi perempuan dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka menjadi mudah diperalat. Hal-hal yang menyebabkan mengapa perempuan di NTT rentan menjadi korban trafficking yaitu yang pertama marginalisasi atau penyingkiran pendekapan. Kaum perempuan baik dalam bidang karya, kehidupan keluarga, status sosial, peran politik maupun keagamaan. Yang kedua, subordinasi atau perendahan. Kaum perempuan seperti anggapan bahwa perempuan memiliki kecerdasan yang lebih rendah dari laki-laki sehingga muncul kesan bahwa perempuan merupakan sosok yang kurang berarti keberadaannya. Dan yang ketiga, penyamarataan yang negatif seperti wanita diidentikan sebagai sosok pesolek yang mencari perhatian dan memancing daya tarik atau romantik nafsu laki-laki. Kemudian yang keempat, kekerasan yang dialami perempuan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan, dan menjadikan perempuan sebagai buruh kasar atau budak. Dan yang kelima, beban kerja yang terlalu berat seperti menganggap perempuan bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan domestik, misalnya mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mengelola kebun. Dalam banyak aspek, perempuan itu dilemahkan sehingga dengan demikian gampang untuk direkrut, diangkut, ditampung, dijual, atau dieksploitasi. Nah, upaya atau solusi untuk menyudahi permasalahan gender yang berujung pada trafficking ini dalam perspektif teori feminisme ialah upaya yang pertama, feminisme harus membongkar kultur klasik. Artinya, feminisme harus berusaha untuk melihat kembali nilai-nilai tradisional secara baru atau praktik-praktik yang kelihatannya diterima begitu saja dari waktu ke waktu. Feminisme menentang nilai-nilai tradisional menyangkut kedua jenis seks, khususnya nilai-nilai maskulin dan kekuasaan pria dalam masyarakat patriarkat. Berkenaan dengan ini muncul pula apa yang dikenal dengan istilah feminisme kultural atau feminisme romantik. Feminisme ini berupaya untuk membongkar budaya patriarkat sebagai budaya yang cukup tua bertahan dalam masyarakat. Keunggulan moral kaum perempuan yang dikesampingkan oleh sebab dominasi, egoisme, dan otoritas kaum laki-laki harus kembali dikedepankan. Yang kedua, perempuan mencari posisi baru. Kaum feminis menekan bahwa sistem maskulin dan feminim masing-masing dapat dikembangkan oleh siapa saja tanpa mesti menjadi monopoli satu seks. Oleh karena itu, feminisme berupaya keras membuat resosialisasi baru masyarakat tempat setiap orang diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengungkapkan semua potensi yang ada tanpa harus terikat atau terintimidasi. Dan yang ketiga, feminisme membongkar stratifikasi sosial berbasis gender. Stratifikasi sosial merujuk pada aplikasi sistem yang mana orang-orang dalam suatu masyarakat dikategorikan atau diurutkan secara hierarkis mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah atau sebaliknya dalam masyarakat tertentu yang kental dengan budaya patriarkatnya. Stratifikasi yang dibuat justru mengambil gender sebagai basisnya sebagai referensinya. Hal ini berarti perempuan selalu berada di bawah laki-laki atau lebih rendah dari posisi laki-laki. Feminisme hadir dan melayangkan kritik tajam terhadap stratifikasi sosial model ini. Feminisme menolak fakta bahwa kaum perempuan tidak mempunyai peluang yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, dan penghasilan. Kaum feminis mendesak agar setiap detail keputusan menyangkut nasib perempuan tidak boleh dibuat secara sepihak, apalagi oleh laki-laki saja. Kaum perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri. Oleh alasan ini, teori feminisme hadir dan menentang secara serius stratifikasi sosial berbagai gender yang kontradiktif dengan hakikat keadilan.